Luis Enrique kembali gagal membuktikan mulut besarnya usai ditekuk oleh Borussia Dortmund di leg pertama semifinal Liga Champions. Padahal Les Parisiens sudah diunggulkan telak bakal menghancurkan pasukan Edin Terzic. Lini serang PSG dibuat mati kutu meskipun sudah dipimpin oleh bomber tajam Kylian Mbappe. Kutukan gagal juara Liga Champions PSG pun kembali menghantui kota Paris. Cetak Gol coba merangkum gagalnya gembar-gembor Paris Saint-Germain sebagai berikut. Regenerasi berani Luis Enrique. Luis Enrique membawa ambisi besar sejak ditunjuk melatih Paris Saint-Germain. Pelatih asal Spanyol ini berjanji akan melakukan regenerasi besar-besaran. Filosofi menyerang pakai skuad muda jadi andalan Enrique membangun ulang PSG. Skuad Les Parisiens langsung menggait sejumlah bintang muda potensial. Di lini serang, Enrique merekrut Randal Kolo Muani, Gonzalo Ramos, dan Lee Kang-in. Bukan hanya itu, PSG juga menggait wonderkid Prancis yakni Bradley Barcola. Enrique juga berani melepas para veteran berusia uzur dari skuad Les Parisiens. Mauro Icardi, Neymar hingga Marco Verratti ditendang dari Parc des Princes. Namun gembar-gembor Enrique bersama PSG langsung diremehkan oleh Christophe Dugarry. Pundit dari RMC Sport ini bilang kalau sang pelatih nggak bakal bisa sukses. Dugarry menilai PSG bakal kacau balau karena ditangani oleh pelatih keras kepala seperti Enrique. L'Equipe selaku majalah terkenal Prancis juga mengkritik tajam sang pelatih. L'Equipe menulis kalau Enrique nggak membawa perubahan positif untuk PSG. Filosofi menyerang yang dijanjikan sang pelatih juga nggak terlihat cocok dengan Les Parisiens. Selain itu, Enrique juga sering kena karma akibat meremehkan tim lawan. Rio Ferdinand sempat menghujat ex-pelatih Barcelona ini saat dibantai oleh Newcastle United di babak grup. Pundit dari BT Sport ini menganggap Enrique terlalu menganggap enteng skuad The Magpies. Hasilnya PSG dipermalukan habis-habisan dengan skor telak 4-1. Tiba-tiba jadi calon juara. Kritikan pedas dari banyak pihak ternyata nggak membuat Luis Enrique patah semangat. Dia masih berambisi membawa Paris Saint-Germain meraih gelar juara. Enrique menuduh banyak pihak yang iri dengan kesuksesannya sebagai pelatih hebat. Juru taktik kelahiran Gijon ini bertekad membuktikan kehebatannya melatih Les Parisiens. Pembuktian Enrique langsung terlihat dengan menyingkirkan Barcelona di perempat final. Padahal Opta lebih menjagokan Blaugrana lolos ke semifinal dengan persentase 76,5%. Sementara Opta menganggap kalau PSG cuma punya peluang lolos sebesar 23,5%. Enrique juga dihadapi dengan kekacauan di ruang ganti Les Parisiens. Drama Kylian Mbappe ke Real Madrid hampir membuat rencana besar PSG kacau balau. Namun Enrique sukses meredam kekacauan akibat ulah ex pemain AS Monaco ini. Sejak menang dari Barcelona, PSG tancap gas memasang target yang cukup besar. Mbappe juga berambisi juara Liga Champions di musim terakhirnya bersama Les Parisiens. Dia ingin mempersembahkan trofi si kuping besar sebelum hengkang ke Real Madrid. Enrique juga langsung koar-koar bisa mempersembahkan quadruple. Dia sangat optimis kalau Les Parisiens bisa mengunci 4 gelar juara di musim ini. PSG sudah memastikan gelar juara Ligue 1 serta Piala Super Prancis. Pasukan biru merah tinggal menyegel gelar juara Piala Prancis dan Liga Champions. Opta juga langsung menjagokan PSG sebagai calon kuat meraih trofi si kuping besar. Les Parisiens cuma kalah dari Real Madrid yang menjadi unggulan pertama. Ambisi besar juga sempat diucapkan oleh bomber asal Portugal yakni Gonzalo Ramos. Dirinya percaya diri kalau PSG bisa menumbangkan Borussia Dortmund di partai semifinal. Dipermalukan habis-habisan. Sayangnya, kepercayaan tinggi Paris Saint-Germain gagal membuahkan hasil positif. Skuad Les Parisiens dipaksa menyerah atas Borussia Dortmund dengan skor akhir 1-0. Sebenarnya PSG mampu bermain baik di 30 menit pertama pertandingan. Namun mereka dikejutkan dengan gol cepat yang dilesakan oleh Niklas Füllkrug di menit ke-36. Pemain timnas Jerman ini mampu memanfaatkan umpan panjang dari Nico Schlotterbeck.
Memasuki babak kedua, PSG punya peluang emas lewat kaki Kylian Mbappe. Akan tetapi sepakan kaki kanan sang bintang masih mengenai sisi tiang gawang. Achraf Hakimi yang melanjutkan sepakan bola muntah juga harus bernasib sama. Sepakannya kali ini membentur sisi kiri tiang gawang yang dikawal oleh Gregor Kobel. Di laga ini, sang kiper bermain sangat apik dengan mencatatkan 3 penyelamatan krusial. Trio lini depan pasukan Les Parisiens dibuat frustasi di sepanjang laga. Selain itu, Mats Hummels juga jadi tembok kokoh yang mampu membuat lini pertahanan semakin solid. Ex Bayern Munchen tercatat sudah melakukan 3 kali clearance yang krusial. Berkat penampilan apiknya, Hummels dianugerahi Man of the Match oleh UEFA. Mandulnya lini penyerangan mewah. Dengan kekalahan ini, Paris Saint-Germain kembali dihantui oleh kutukan buruk. Skuad Les Parisiens lagi-lagi terancam gagal untuk merengkuh trofi Liga Champions. Padahal anak asuh dari Luis Enrique berhasil menguasai jalannya laga dengan 58% penguasaan bola. Trio Warren Zaïre-Emery, Fabian Ruiz, dan Vitinha sangat baik di sektor gelandang. Kombinasi mereka sukses membuat aliran bola dari lini pertahanan ke lini serang berjalan dengan baik. Sayangnya, 3 pemain yang mengisi lini serang gagal berbuat banyak. Sebut saja ada Ousmane Dembélé, Kylian Mbappe hingga Bradley Barcola. Penampilan Mbappe paling banyak mendapatkan sorotan usai bermain buruk. Mantan pemain AS Monaco itu sempat punya 3 kesempatan untuk melesakkan gol. Namun semua tembakan yang gak ada yang berhasil berbuah gol. Mbappe juga tercatat gagal dalam 7 perebutan bola dengan lini pertahanan Borussia Dortmund. Saat itu dia dijaga ketat oleh Mats Hummels yang bermain sangat solid. Hal yang sama juga berlaku kepada Ousmane Dembélé yang mengisi sisi kanan penyerangan. Ex Barcelona ini nggak mampu berbuat banyak di hadapan mantan timnya. Dembélé gagal melesakkan 1 gol pun dari 4 percobaan. Padahal pemain asal Prancis ini adalah yang paling diharapkan bisa mengulang performa seperti saat menghadapi Barcelona. Saat itu sang pemain berhasil melesakkan 2 gol dari 2 pertandingan di babak perempat final. Di sisi lain ada Randal Kolo Muani dan Bradley Barcola yang bermain buruk. Kedua pemain muda ini nggak mampu berkutik banyak dalam skema 4-3-3 milik Luis Enrique. Luis Enrique marah besar. Mandulnya lini penyerangan membuat pelatih Luis Enrique kecewa berat. Sang pelatih sangat menyayangkan beberapa peluang emas yang gagal berbuah gol. Selain itu, Enrique juga kesal dengan performa para pemain Paris Saint-Germain. Pelatih asal Spanyol ini menyoroti anak asuhnya yang bermain tanpa gairah. Padahal menurutnya Les Parisiens punya permainan 1 tingkat lebih baik di atas Borussia Dortmund. Meski kalah, Enrique masih sangat optimis dengan peluang anak asuhnya di laga leg kedua. Mantan pelatih Barcelona ini berambisi untuk bisa comeback di Parc des Princes. Di samping itu, Edin Terzic sangat gembira dengan hasil yang diraih di Signal Iduna Park. Pelatih asal Jerman ini menyebut kalau skema permainannya sudah dijalankan dengan baik oleh punggawa di Borussen. Terzic juga memberikan pujian khusus kepada Jadon Sancho. Dia bilang kalau Sancho sudah sukses mengeluarkan semua potensi sejak bergabung pada musim dingin yang lalu. Hasil ini pun membuat Terzic besar kepala. Pelatih 41 tahun ini sangat yakin kalau skuad asuhannya bisa melangkah ke final Liga Champions. Itulah ulasan gagalnya gembar-gembor Paris Saint-Germain. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Les Parisiens mampu comeback dan lolos ke partai final? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.